Halo teman-teman, oke kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme. Mau cari apa? Di sini aja. Nah, di video sebelumnya teman-teman kita sudah mempelajari tampilan Adobe Illustrator ya kan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tab atau menu Pathfinder teman-teman. Jadi, apa itu Pathfinder? Pathfinder itu teman-teman gunakan ketika ingin menggabung satu atau dua atau tiga objek atau lebih ya. Jadi teman-teman bisa menggabung, bisa memotong seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah membuat sebanyak ada 10 shape ya. Jadi ini shape 1, shape 2, masing-masing shape itu isinya 2 shape maksud saya ya. Jadi ini objek lah ya, kita sebutnya objek. Ini objek 1, ada objek 2, nah sampai 10. Ini saya sudah siapkan untuk kita coba terapkan Pathfinder-nya. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk memunculkan menu atau tab Pathfinder, teman-teman ke menu window, kemudian di sini ada Pathfinder, teman-teman pilih. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, menu ini atau tab ini teman-teman bisa masukkan ke dalam kumpulan panel sini ya. Jadi teman-teman tinggal klik seret saja seperti ini, maka dia akan masuk ke sini teman-teman. Oke, kita akan coba mulai dari yang pertama, yang ini Unite. Jadi Unite itu cara kerjanya seperti ini. Ini akan saya duplikat ya, duplikat seperti ini. Oh ya, untuk informasi, cara duplikat cepat teman-teman bisa dengan cara jadi klik kiri, kemudian seret seperti ini, jangan dilepas dulu. Kemudian klik shift di keyboard, tahan shift, kemudian tahan Alt juga. Setelah itu baru mouse teman-teman dilepas. Nah, maka dia akan terduplikat ya. Itu lumayan ada tips sedikit tuh teman-teman. Jadi Unite itu cara kerjanya gini, teman-teman pilih ini, kemudian Unite. Nah, maka objek tadi, kedua shape tadi itu akan tergabung teman-teman, mengikuti warna objek di atasnya. Nah, kalau kita undo, ini kan objek yang di atas oranye ya, maka dia akan mengikuti warna oranye teman-teman. Ya, kalau sebaliknya biru di atas misalnya, set gini, maka dia akan menjadi biru semua, seperti itu ya. Kemudian tips lagi nih teman-teman. Untuk shortcut send ke paling depan, send ke paling belakang itu menggunakan Ctrl Shift dan kurung siku. Jadi gini, misal saya punya 3 shape gini. Ini saya sambilan aja ya, nyampur-nyampur materi biar teman-teman semakin banyak pahamnya. Nah, misal hijau ini saya pingin send ke paling belakang. Kita akan kirimkan dia ke paling belakang. Jadi shortcutnya teman-teman bisa lihat di layar, Ctrl Shift kemudian kurung siku. Maka dia akan berada di paling bawah teman-teman. Kemudian apabila saya ingin menaikkan satu tingkat di atasnya, berarti di atas biru ini kan. Nah, teman-teman menggunakan kontrol kurung siku yang tutup. Mungkin teman-teman perlu pencet beberapa kali karena di sini kan shape-nya nggak cuma 3 ya. Jadi teman-teman klik beberapa kali sampai seperti ini. Nah, ini saya klik 1, 2, 3. Nah, yang ketiga baru tersend ke atas. Kalau teman-teman pingin send lagi ke atas, teman-teman tekan sama kontrol kurung siku tutup. Nah, maka dia akan berada di paling atas. Itu ya sekedar informasi buat teman-teman. Jadi shortcutnya kalau teman-teman ingin send ke paling atas atau ke paling bawah, teman-teman bisa gunakan Ctrl Shift kurung siku buka seperti itu. Tapi sebaliknya kalau teman-teman ingin send ke paling atas ya, itu Ctrl Shift kurung siku tutup seperti itu. Nah, kalau teman-teman hanya ingin send ke satu shape tepat berada di bawahnya, teman-teman pakai Ctrl kurung siku buka untuk ke paling bawah, untuk ke bawah, kemudian kontrol kurung siku tutup untuk send ke satu shape di atasnya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ini tadi kita sudah unite ya. Berikutnya saya akan duplikat lagi teman-teman. Berikutnya di sini ada yang namanya minus front. Kalau minus front itu cara kerjanya gini, teman-teman klik seleksi keduanya, coba kita klik. Nah, minus front itu adalah, minus itu kan min ya. Minus front itu maksudnya shape yang berada di atasnya akan dipotong oleh yang berada di bawahnya. Kalau kita lihat ini kan oranye di atas ya, biru ini di bawah. Maka kalau kita minus front, yang atas jadi hilang, akan menyisakan yang bawah. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu namanya intersect. Kalau intersect ini menyisakan area potongnya. Jadi teman-teman misal seleksi keduanya, kemudian intersect, seret. Nah, maka dia akan menyisakan area potongnya.
Warnanya apa? Warnanya menggunakan shape yang berada di atasnya. Ini kan yang di atas oranye ya. Jadi kita intersect, set, maka akan menyisakan area potongnya menggunakan warna shape yang atasnya tadi. Oke, lanjutkan teman-teman. Yang keempat ini ada yang namanya exclude. Kalau exclude itu hampir sama seperti intersect, cuma dia bedanya kebalikannya. Kalau tadi kan menyisakan area potong, kalau ini menyisakan area tidak potong gitu ya. Jadi coba kita klik set. Nah, maka dia akan menyisakan area ini dan ini. Area potongnya jadi hilang seperti ini ya. Bolong dia. Oke, lanjut teman-teman. Berikutnya yang ini. Nah, kalau yang ini coba kita divide namanya yang kelima ya. Kalau teman-teman divide, maka semua objek yang terpotong atau tumpang tindih itu akan menjadi satu objek utuh teman-teman. Jadi kan ini tadi objeknya ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kalau teman-teman divide set, maka dia akan jadi 3 shape. Shape 1, shape 2, dan shape 3. Seperti itu ya. Itu namanya divide. Oke, kita lanjutkan berikutnya yang ini. Nah, kalau yang ini misal saya pilih trim. Set. Nah, trim itu akan menghilangkan outline teman-teman, menghilangkan outline. Kemudian memotong shape yang bawah. Jadi kita ibaratkan oranye ini adalah pisaunya, yang bawah ini adalah buahnya, anggap aja buah gitu ya. Jadi kalau teman-teman trim seperti ini, set. Nah, maka outline akan hilang. Objek yang atas jadi pisau, objek bawah jadi objek potongnya. Itu adalah trim. Kemudian lanjutkan yang ini. Ada yang namanya merge. Kalau kita lihat, misal teman-teman merge set, sekilas hampir sama seperti trim teman-teman. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau teman-teman merge, misal teman-teman shape-nya ini sama ya. Saya akan berikan warna oranye dua-duanya ya. Kemudian teman-teman merge, maka yang terjadi adalah set. Nah, maka yang terjadi adalah hampir jadi seperti unite, cuma stroke-nya hilang. Jadi stroke kedua objek jadi hilang, kemudian objek yang sama akan tergabung menjadi satu. Nah, itu adalah merge, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini saya duplikat. Berikutnya adalah crop. Kalau crop ini gini, teman-teman misal klik set. Nah, maka objek yang berada di bawah ini akan di crop dengan objek yang di atasnya. Crop itu maksudnya dipotong ya. Jadi kita ibaratkan oranye adalah pisau, biru ini adalah objek yang akan dipotong. Jadi kalau teman-teman crop, seret, nah maka dia akan memotong si biru tadi menggunakan pisau atau bentuk oranye. Tapi oranye di sini tidak sepenuhnya hilang teman-teman, masih ada garisnya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada garis ya. Nah, misal saya berikan warna hitam, baru teman-teman lihat kalau di sini ada garis. Jadi seperti itu maksudnya, ada apa namanya? Yang ini tadi crop. Oke, ini saya send ke belakang biar kelihatan. Itu adalah crop teman-teman. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ini, apa ini namanya? Outline. Nah, kalau outline itu teman-teman akan menyisakan outline-nya. Jadi seperti ini. Misal teman-teman outline, klik. Nah, maka dia yang tersisa hanya outline saja. Seperti ini. Misal kita ganti jadi hitam, ini saya perbesar. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, misal saya ungroup, klik kanan, ungroup. Ini adalah kumpulan garis sebenarnya. Jadi ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Nah, itu adalah outline. Itu yang ke-9 tadi ya. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah ini. Yang terakhir itu disebut dengan minus back. Kalau minus back ini sebenarnya kebalikan dari minus front. Kalau minus front kan di sini nih tadi. Nah, kalau minus back yang ini, coba kita lihat cara kerjanya. Nah, kalau minus back itu teman-teman, objek yang berada di atas akan terpotong dengan objek yang berada di bawahnya. Tapi yang terpotong bukan area dalamnya tapi luarnya. Jadi gini. Set. Nah, makanya tersisa area luar ini kan. Misal saya balik, biru di atas. Kita potong dia coba. Minus back. Nah, maka yang menyisakan adalah objek yang tidak saling tumpang tindih atau saling terpotong. Jadi hasilnya mungkin hampir sama seperti yang ini tadi ya, yang nomor 2 ya, yang minus front seperti itu. Kalau minus back kebalikannya, intinya kebalikannya gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman mengenai Pathfinder. Untuk penerapannya mungkin nanti akan kita bahas di video-video lainnya.
Tapi pada dasarnya konsep cara kerjanya itu seperti ini teman-teman. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya, semoga teman-teman paham, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.